Elohim, Pangeran Ilahi Jesus Christ yang berdiam di dalam tubuh Pak Aditya Nugrahanto, mempelai terkasih yang diurapi Bunda V, salam semua. Sebelum saya bersaksi pada hari ini, saya mau mengungsikan satu firman Tuhan. Firman yang terdapat di Wahyu 13 ayat 16 dan 17. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ayat 17. Dan tidak seorang pun dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Hari ini Bapak Ibu, saya mahu menyaksikan tentang tanda 66 itu, yaitu cairan yang disuntik itu. Ketika COVID melanda, saya dan suami berada di satu tempat, yaitu menjaga jemaat gereja di sebuah kampung. Suami saya adalah penyampai firman di jemaat itu, atau dengan kata lain, dia adalah gembala jemaat di situ. Yang saya mau sampaikan di sini ialah bagaimana saya dan keluarga menerima cairan itu dan mengapa. Ketika COVID-19 tersebar luas di berbagai tempat, saya dan suami berada di kampung jemaat yang kami layani, dan cairan 66 itu sudah diwajibkan pemakaiannya. Ramai anak-anak Kristus yang sudah pun menyuntikkan itu di tubuh mereka, termasuk para gembala dan pendeta di seluruh daerah kami. Malah di kampung di tempat kami melayani juga sudah membuat temu janji, dan tidak kurang yang sudah mengambil dos 1, di mana selepas itu akan menyusul pengambilan dos kedua bagi setiap mereka. Saya dan suami belum membuat sebarang temu janji dengan pihak hospital, walaupun sudah ramai jemaat yang menyarankan kepada kami tempat yang mudah untuk berurusan. Tuhan pernah taruhkan di hati saya suatu keraguan-raguan terhadap cairan ini. Selalu saya teringat tentang Wahyu 13 ayat 16 dan 17 ini. Tetapi saya tidak peka, saya akui saya tidak peka. Lama juga kami bertahan ya Bapak Ibu, kami sebenarnya tidak mahu dengan tanda itu, sebab nyata sekali ia tidak baik. Ramai yang mati mendadak selepas penerimaan cairan itu, tetapi ia ditutupi sehingga kejadian itu tidak melekat di hati manusia, orang-orang kampung. Kemudian ada suatu waktu pihak gereja di situ mahu membuka kembali gedung gereja karena setelah lama ditutup, ya Bapak Ibu, pelayanan kami pada ketika itu hanya melalui kelompok-kelompok sel, yaitu pembahagian kawasan, yaitu grup atau kelompok 1, 2, 3, dan 4. Jadi setiap minggu kami mendatangi tempat itu bergilir-gilir untuk melayani. Ketika gedung gereja mulai dibuka, ahli jawatan tertinggi gereja jemaat itu mendatangi suami saya dan bertanyakan apakah kami sekeluarga sudah menerima cairan itu. Suami saya jawab belum. Kata mereka, buatlah temu janji untuk dapatkan cairan itu, kerana gedung gereja akan dibuka dan sebagai gembala jemaat mereka mewajibkan kami menerima itu. Saya sempat berfikir mahu meninggalkan suami saya, tidak mahu melayani di gedung gereja itu lagi, tetapi niat itu tidak kesampaian. Saya pernah berdoa dengan Bapak tentang tanda itu sebelum kami mengambilnya. Bapak, saya bilang, jika ini tidak baik, buatlah sesuatu supaya saya tidak pergi dan tidak jadi mengambilnya. Tetapi saya buta tuli, saya tidak peka. Bukankah saya tidak merasa damai di hati sebelumnya
juga selalu mengingat di hati saya Wahyu 13 itu. Saya malah bertanya kepada manusia. Saya bilang, ada microchip kah itu? Dia jawab tiada. Lagipun hamba Tuhan si Anu, bilangnya yang terkenal di Indonesia itu ya Bapak Ibu, katanya dia sudah menerima cairan itu, dan cairan itu tiada apa-apa, tiada microchip. Saya salah tempat bertanya ya Bapak Ibu. Jadi saya dan suami pun jalan mengambil suntikan dos 1, dan 2 minggu kemudian dos 2. Tapi Bapak Ibu, saya tidak pernah merasa damai dengan suntikan ini walaupun saya sudah mengambilnya. Ramai yang posting-posting gambar di Facebook, di status dengan ucapan, kata mereka, semoga baik-baik saja, saya sudah mengambil dos 1 dan 2, Anda bila lagi. Saya tidak pernah bangga dengan suntikan ini Bapak Ibu. Kalian boleh cek di FB saya atau mana-mana halaman sosial yang saya ada, tidak ada satu keping gambar pun saya posting sebagai kenangan. Malah gambar yang saya sempat ambil pada ketika itu, semuanya sudah saya delete. Saya juga tidak pernah menyarankan kepada jemaat tempat kami melayani untuk penerimaan tanda itu. Kalau suami saya tidak tahu apakah dia pernah mengungkapkan sesuatu mengenai tanda itu kepada para jemaat. Buat Pangeran Ilahi, Bapak, saya mohon ampun. Saya menyesali semua itu. Bapak tahu hati saya. Bapak tahu apa yang saya jalani, saya tempuhi untuk berbalik kepada Bapak. Semua itu tidak mudah bagi saya selepas penerimaan tanda itu. Terima kasih ya Bapak, saya masih di sini pun semuanya atas kasih anugerah dari Bapak. Buat Bapak Ibu di seluruh dunia, ketahuilah Roh Tuhan Yesus sudah di dunia dalam diri Pak Aditya Nugrahanto. Jika Bapak Ibu adalah penerima tanda itu seperti saya, bertaubatlah. Ibu-ibu, engkau yang penyayang dan penuh kasih, yang selalu menjagai seisi keluargamu, bawalah anak suamimu dalam pertaubatan, berpuasa, berdoalah, dan bacalah firman. Mohonlah keampunan kepada Tuhan Yesus Kristus. Hanya darahnya dapat mentahirkan darahmu. Jangan percaya kepada bekam yang diwar-warkan itu. Bekam itu tidak dapat mentahirkan darahmu. Datanglah kepada Tuhan Yesus Kristus. Mintalah darahnya menyucikan darahmu. Jadilah pelaku-pelaku firman. Sembahlah dia di dalam roh dan kebenaran. Dia hanya sejauh WhatsApp ya Ibu, Bapak Ibu, sebab dia sudah ada di dunia. Sampai di sini dulu kesaksian saya. Saya akan saksikan kepada semua jalan-jalan pertaubatan saya menuju salib Kristus kepada cahaya kasih anugerahnya yang ajaib. Salam kasih, salam damai di dalam nama Yesus Kristus. Shalom Elohim, Shalom Elohim. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Shalom. Ternyata masih banyak orang yang memahami kalau vaksin corona itu adalah tanda 666 yang ditulis di dalam kitab Wahyu. Nah, saya kira itu hanyalah pemikiran seorang anak kecil yang belum lama tahu membaca, kemudian dia membaca kitab Wahyu, lalu menerima menta-menta apa yang dia baca itu. Waktu saya masih kecil, ketika saya pertama kali membaca kitab Wahyu tentang tanda 666 ini, saya berpikir kalau nanti antikristus itu akan memburu orang-orang, kemudian siapa yang ditangkap itu diberi tanda 666 di tangan kanannya atau bahkan di dahinya,
dan siapa yang menolak tanda itu akan dibunuh, begitu ya. Nah, kemudian tadi kita dengarkan bersama kalau wanita yang bersaksi ini adalah istri dari seorang gembala, dan saya kira itu bahaya ya, karena masakan seorang gembala tidak bisa mendidik istrinya dengan baik untuk bisa memahami ayat-ayat di dalam kitab suci itu dengan benar ya. Bagaimana mau menggembalakan jemaat itu, bagaimana mau menggembalakan orang-orang kalau seperti itu, tidak mempunyai hikmat untuk menafsirkan Alkitab dengan benar, dengan baik ya. Itu sepertinya orang buta yang menuntun orang buta. Ya, katakanlah kita memahami kitab Wahyu itu secara literal, dan sekalipun demikian itu tetap juga tidak cocok dengan pemahaman kalau vaksin corona itu adalah tanda 666 yang ada dalam Alkitab. Karena kenapa? Pertama dikatakan tanda 666 itu ada di tangan kanan seseorang atau di dahinya. Sementara vaksin corona itu disuntik di sebelah kiri, bukan di tangan kanan, apalagi di dahi. Nah, jadi seperti itu. Kemudian di situ kan jelas sekali dikatakan kalau 666 itu adalah bilangan seorang manusia, bukan bilangan cairan atau bilangan benda atau bahkan bilangan suntikan. Nah, walaupun kita memahami kitab Wahyu itu secara literal, itu tetap tidak cocok dikaitkan dengan vaksin corona. Ya, jadi seperti itu. Nah, masakan vaksin corona dianggap sebagai antikristus, sementara Aditya Nugrahanto dianggap Tuhan. Nah, justru yang lebih antikristus itu menurut saya adalah Aditya Nugrahanto dengan si Tante V itu. Karena Aditya Nugrahanto itu mengaku sebagai Yesus Kristus. Dia itu lebih cocok dikategorikan di dalam antikristus itu, karena dia adalah Kristus palsu. Masakan di zaman sekarang ini Yesus datang menjelma menjadi manusia bernama Aditya Nugrahanto, kemudian bawa lari istri orang. Wah, Citan TV itu kan istri orang itu. Yang dibawa lari si Aditya Nugrahanto, yang katanya adalah Yesus Kristus. Aduh, saya kira itu termasuk di dalam kategori penistaan agama ya. Saya tidak bisa bayangkan kalau hal seperti itu terjadi kepada teman-teman kita Islam ya. Mungkin si Aditya Nugrahanto itu sudah di dalam sel itu ya. Kalau ada orang yang mengaku sebagai Muhammad atau sebagai Imam Mahdi ya, tidak lama itu sudah ada di dalam sel ya. Ya, kiranya orang-orang itu bisa disadarkan. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Sampai bertemu kembali di tayangan-tayangan selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Bagi saudara yang tergerak untuk memberikan dukungan bagi channel ini, saudara bisa kirimkan dukungan saudara melalui aplikasi OVO 085173375798. Bagi saudara yang berkepentingan dengan admin, silakan hubungi admin melalui email komentarkristenmessage@gmail.com. Terima kasih banyak bagi saudara-saudari yang telah memberikan dukungan bagi channel ini. Kiranya berkat Tuhan melimpah atas kita semua senantiasa. Shalom.